Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ramadan dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu port security. Jadi, port security itu digunakan untuk mengamankan port menggunakan MAC address suatu perangkat. Oke, kita langsung saja buat topologinya. Kita langsung saja contohkan. Misal di sini ada dua PC, satu switch. Kalau kita masukkan juga server, oke, kita masukkan 3. Oke, lalu kita koneksikan terlebih dahulu. Kita langsung sambungkan server ke switch, lalu ini juga kita sambungkan. Oke, lalu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Desktop misal 10.1 untuk server 0. Lalu kita masukkan ke server yang lain juga, kita masukkan IP-nya, kita ganti 10.2, dan server satunya lagi 10.3. Ini kita juga masukkan di PC client 4, dan ini PC yang disimulasikan sebagai PC peretas. Nah, kita masukkan IP-nya 5. Oke, jadi port security itu akan membuat interface. Misalnya di sini kita pakai interface FA01 dari switch, itu dikhususkan untuk salah satu MAC address dari suatu perangkat, dan FA01 ini terhubung dengan server, maka FA01 itu dikhususkan untuk server ini, MAC address server ini. Jadi ketika kabel ini terhubung dengan perangkat lain, misalnya PC ini, maka kabel ini tidak akan berfungsi dan paketnya tidak akan terkirim ke switch. Jadi itu fungsi port security. Oke, kita langsung konfigurasikan saja. Pertama-tama kita masuk ke switch yang terlebih dahulu. Lalu sebelum kita konfigurasi port security, interface ini yang akan digunakan untuk port security itu harus dalam mode akses. Jadi pertama kita ubah interface-nya dulu dalam mode akses. Di sini ada interface 01, 02, dan 03. Langsung saja interface range FA 01 sampai 3, enter. Switch port mode akses. Oke, kita sudah mengubah semua port ini menjadi mode akses. Kita langsung saja, misal kita mau pakai yang server 0 terlebih dahulu, dan interface FA01, kita masuk dulu ke interface-nya, interface FA01. Oke, perintah untuk mengaktifkan port security yaitu switch port security. Bentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja port security MAC address. Lalu kita perlu MAC address dari server ini. Kita buka terlebih dahulu, masuk ke config, lalu pas Ethernet 0, kita bisa lihat di sini ada MAC address dari server 0. Kita bisa selection, lalu kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Oke, enter. Selanjutnya kita style untuk maksimumnya, maksimum 1, yang berarti port yang ini hanya dapat diakses oleh
satu MAC address. Oke, langsung saja enter. Lalu switch port security violation shutdown. Nah, untuk jenis violation ini sebenarnya ada 3, yaitu shutdown, protect, dan restrict. Dan kita pakai yang shutdown terlebih dahulu. Nah, kalau yang shutdown, ketika kabelnya tidak terhubung dengan MAC address yang terdaftar dalam kasus ini, yaitu MAC address server 0, maka port akan otomatis dimatikan. Oke, ini sudah, kita bisa melihat terlebih dahulu visual port security interface FA01. Oke, sudah bisa dilihat di sini enable port security sudah menyala, dan untuk MAC address-nya kita coba kirimkan paket. Oke, ini sukses. Kita coba lihat lagi. Nah, bisa dilihat MAC address-nya sudah ada di sini. Kita coba cocokkan dengan server 0. Oke, bisa dilihat 00000C CF9 000C CF9 ini sudah sama ya MAC address-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melepas port ini dan kita sambungkan ke PC pertas. Karena kita pakai violation shutdown, maka ketika si pertas mencoba mengirimkan pesan ke switch, maka port FA01 akan otomatis mati. Oke, kita coba. Lihat, portnya menjadi merah, yang artinya portnya mati dan paketnya valid, tidak berhasil dikirim. Untuk menyalakannya kembali, kita lepas terlebih dahulu, terus kita sambungkan lagi ke servernya. Kita masuk ke switch, lalu kita masuk ke interface-nya, interface FA01. Nah, lalu pertama-tama kita ketikkan perintah shutdown terlebih dahulu, lalu kita no shutdown. Lihat, maka portnya sudah menyala kembali. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu perintah MAC address sticky. Jadi, kalau kita tadi memasukkan MAC address-nya secara manual, MAC address sticky itu untuk kita memasukkan MAC address-nya secara otomatis. Oke, langsung saja, misal kita pakai di FA02 ini. Oke, kita nyalakan switch terlebih dahulu, mesin terminal, lalu kita interface FA02 port 5 switch port security MAC address sticky. Oke, kita bisa lihat dahulu to show port security interface FA02. Oke, ini belum menyala. Sebentar kita nyalakan lebih dahulu. Port security MAC address sticky, kita lihat lagi. Oke, ini sudah menyala, dan kita bisa lihat di sini MAC address sticky MAC address itu masih 0 dan MAC addressnya belum tercatat di sini. Oke, caranya kita kirimkan pesan terlebih dahulu, misalnya dari server ke klien. Kita lihat lagi di sini, maka bisa dilihat MAC address-nya sticky MAC address dan jadi 1 dan MAC address-nya sudah masuk. Kita coba cocokkan dengan MAC address server 1 ini.
kita coba lihat, kita tulis 000A F3A3, kita bisa lihat di sini 000A F3A3. MAC address-nya sudah sesuai ya, jadi ini untuk MAC address sticky-nya sudah jalan. Terus selanjutnya kita tinggal memasukkan perintah yang sama seperti sebelumnya, switch port security maksimum 1. Dan untuk kali ini kita pakai yang violence, kita pakai yang protect. Oke, jadi fungsi dari violence protect ini itu tidak sama dengan yang sudah tadi. Prinsipnya sedikit berbeda. Kalau yang sudah tadi, ketika kabelnya dilepas dan kita sambungkan dengan perangkat lain, dan perangkat lain tersebut mengirimkan pesan, maka kabelnya akan otomatis shutdown atau mati. Nah, kalau untuk yang violation protect ini, ketika kabelnya tersambung dengan perangkat lain, maka kabelnya masih tetap menyala, tapi pesan yang dikirimkan dari perangkat tersebut akan diblokir. Oke, langsung saja kita coba. Kita coba kirim pesan dari sini, maka sukses. Kita coba sambungkan kabel yang ini ke PC ini, lalu kita coba kirim pesan, maka dia akan violet, namun portnya masih tetap menyala. Jadi tidak perlu mengaktifkan port secara manual lagi ketika ada perangkat lain yang terhubung. Jadi kita tinggal perlu mencopot portnya, lalu kita sambungkan ke server seperti semula, dan ini bisa berjalan dengan normal. Oke, kita buat satu konfigurasi lagi, yaitu violation restrict. Oke, kita masuk ke switch seperti tadi. Lalu kita masuk interface FA03 di sini. Benar, interface FA03, lalu switch port security. Nah, masukkan MAC address terlebih dahulu, MAC address sticky to show for security interface FA03. Maaf, kesalahan. For security. Oke, maaf ini masih belum menyala. Address kunci, lalu kita lihat. Oke, ini sudah menyala. Kita coba kirim pesan terlebih dahulu. Kita lihat lagi. Oke, MAC address-nya sudah masuk. Lalu kita lanjutkan switch port security maksimum 1, lalu network violation kita pakai yang restrict. Oke, jadi perbedaan antara switch port restrict, perbedaan antara violation restrict dengan violation protect, yaitu kalau violation protect kita tidak bisa melihat berapa pesan yang sudah diblokir. Kalau di violation restrict kita nantinya akan bisa melihat berapa pesan yang sudah diblokir. Itu dari sini, security violation count. Oke, kita coba saja. Coba kirim pesan dari server ke klien, maka dia sukses. Kita coba lepas untuk kabelnya, lalu kita sambungkan ke PC. Nah, kita coba mengirimkan pesan dari PC ke klien ini. Oke, the pilot kita bisa lihat lagi di sini, dan kita lihat security violation count
dia mendeteksi ada satu pesan yang terblokir. Kalau misalnya kita kirimkan pesan lagi, kita lihat lagi di sini, maka dia akan bertambah menjadi 2. Jadi itu perbedaan antara violation protect dan violation restrict. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya Citra Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.